Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala an-nadhim rahimahullah wa huwa al-imam Abul Qasim Al-Janjani, wa ja'dun faqad ardahu khuddu maqalihi wa amma ibnu kullabin fa'aqbih bima dzakar. Kata beliau, wa ja'dun, dan Ja'ad itu Ja'ad bin Dirham, faqad ardahu khubthu maqalihi, ia telah dibinasakan oleh kejelekan ucapannya, kejelekan pendapatnya. Wa amma ibnu kullabin fa'aqbih bima dzakar. Adapun ibnu kullab, maka apa yang disebutkan adalah sejelek-jelek hal yang disebut. Nah, di dalam bait ini penulis masih melanjutkan menyebutkan beberapa orang atau beberapa tokoh ahlul bidah. Di antaranya adalah beliau sebutkan di sini Ja'ad itu Ja'ad bin Dirham. Nah, dan Ja'ad bin Dirham ini adalah salah seorang dari ahlul bid'ah yang dikenal dengan sejumlah bid'ah yang di masa itu banyak dari tawaif ahlul bid'ah yang mengikutinya. Nah, dan di antara yang disebutkan, dia menafikan sifat dan dia mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Juga dia mengingkari bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah. Nah, dan di sini penulis mengatakan faqad ardahu khubthu maqalihi, dia telah dibinasakan oleh kejelekan ucapannya. Iya. Sebab dengan bid'ahnya ini ia memang dibunuh dan dipenggal oleh Gubernur Khalid Ibnu Abdullah Al-Qasri. Nah, dan kisahnya, waktu itu Khalid Ibn Abdullah Al-Qasri berkhutbah kepada manusia di Idul Adha. Maka beliau mengingatkan kepada manusia apa yang sepatutnya diingatkan pada hari yang mulia itu. Dan beliau sebutkan tentang ahkam yang berkaitan dengan udhiyah, berkaitan dengan kurban. Kemudian di akhir khutbahnya beliau berkata, ya, berkurbanlah kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kalian dan amalan kita. Dan pada hari ini, kata Khalid, saya akan berkurban dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Sungguhnya dia ini mengatakan bahwa Nabi Ibrahim bukan Khalilullah, dan dia mengingkari Allah berbicara kepada Nabi Musa. Setelah itu Khalid Al-Qasri rahimahullah turun dari mimbar, kemudian menyembelih Ja'ad bin Dirham. Dan apa yang beliau sebutkan, dan apa yang beliau lakukan ini dipuji oleh seluruh para ulama di masa itu dan di masa setelahnya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Nuniyah beliau, wa li ajli da dhahha bi Ja'din Khalidul Qasri yawma dhabahil qurbani id qala Ibrahim laysa khalilahu kalla wala Musa kalimat dani syakara ad-dhahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka min akhi qurbani. Kata beliau, karena itulah Ja'ad bin Dirham ini disembelih, dijadikan sebagai sembelihan oleh Khalid Al-Qasri hari
penyembelihan yang merupakan taqarrub kepada Allah, yaitu di Idul Adha. Dia disembelih karena dia berkata bahwa Ibrahim bukan khalilnya, bukan khalilullah. Dan dia juga berkata bahwa Nabi Musa bukanlah orang yang Allah berbicara kepadanya, dan bukan pula yang didekatkan. Maka kata Ibnu Al-Qayyim, syakara dhahiyata kullu sahibi sunnatin. Dan sembelihan Khalid ini disyukuri oleh setiap pengikut sunnah. Ya, maksudnya seluruh ahli sunnah memuji hal tersebut dan mensyukuri Khalid Al-Qasri akan perbuatannya. Lillahi darruka min akhi qurbani. Ya. Betapa bagusnya kamu wahai saudaraku dari sembelihan yang kamu mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Nah, para ulama memuji apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Qasri. Dan demikianlah seharusnya ya, dari ahlul bid'ah yang menampakkan bid'ah dan menampakkan kejelekan, hendaknya diberikan kepadanya hal-hal yang membuatnya jerah dan membuat orang yang semisalnya jerah dan tidak berani mengadakan kerusakan atau menyebarkan kerusakan di tengah manusia. Iya. Nah, ini sekilas berkaitan dengan Ja'ad ibn Dirham. Kemudian kata beliau, wa amma Ibnu Kullabin fa'aqbih bima dakar. Adapun Ibn Kullab, maka betapa jeleknya apa yang dia sebut. Ya. Atau bisa juga di sini bermakna amr, anggaplah jelek apa yang dia sebut. Bisa ta'ajjubi dan bisa amr. Ibnu Kullab adalah nama lengkapnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Dan kepada dia inilah dinisbatkan Taifah yang disebut dengan nama Al-Kullabiyah. Taifah Al-Kullabiyah. Dan dia dari orang yang menekuni ilmu kalam, dan ia juga sesat dalam bab asma wa sifat, di mana dia menafikan sifat al-fi'liyah. Dia menafikan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara tokoh-tokoh kesesatan. Fa'akbih bima dakar. Maka anggaplah jelek apa yang dia sebutkan. Tadi saya katakan bahwa dinisbatkan kepadanya Taifah yang disebut dengan nama Al-Kullabiyah. Iya. Dan penisbatan Taifah dari Tawaifah Ahlul Bid'ah itu kadang nisbatnya kembali kepada muasisnya, kepada pendirinya. Seperti Al-Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah, Jahmiyah. Iya. Dan kadang kembali kepada bid'ahnya, Qadariyah misalnya, atau Murji'ah, ya, atau kembali kepada sifat dari bid'ahnya, seperti Rafidhi. Nah, ini semua dari bentuk-bentuk penisbatan. Jadi kalau kita lihat dari penisbatan dari Tawaif Ahlul Bid'ah, itu kembali kepada, apakah kembali kepada muassisnya yang mendirikan atau mengadakan bid'ah tersebut, atau kembali kepada bid'ahnya, atau kembali kepada sifatnya, sifat bid'ah yang dia lakukan. Iya. Dan seluruh penisbatan dari penisbatan Ahlul Bid'ah tidak ada yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ini salah satu hal yang sangat membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bid'ah. Kalau ahli sunnah wal jamaah
mereka dinisbatkan dengan nisbat yang membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Iya. Mereka disebut dengan nama ahli sunnah. Karena mengikuti sunnah, lawan dari bid'ah. Karena mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah. Dan disebut al-jamaah, karena mereka di atas al-jamaah. Apakah al-jamaah dengan makna jamaatul haq, jamaah kebenaran, mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Atau al-jamaah bermakna kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim. Iya. Dan mereka disebut juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya, sebagai pensifatan bahwa mereka adalah orang-orang yang komitmen di atas petunjuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita bahas tentang perpecahan umat, di mana Nabi menyebutkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Jadi semuanya dalam neraka kecuali satu. Satu yang selamat. Nah, selamat ini al-firqatun najiyah. Iya. Dan mereka juga disebut at-ta'ifatul mansurah. Kelompok yang mendapatkan pertolongan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits yang mutawatir, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. La yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus-menerus ada satu kelompok dari umatku, zahirin al-haq, yang senantiasa menampilkan al-haq, kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, dan tidak pula orang yang mencela mereka sampai hari kiamat. Iya. Mereka disebut juga ahlul hadits wal athar, pengikut hadits dan athar. Apa yang datang dari para as-salaf, dari Nabi, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Ini diantara penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita lihat kepada penamaan-penamaan ini, sangat beda sekali dengan penamaan ahlul bid'ah. Ya, adapun penamaan-penamaan ini kembalinya kepada Islam itu sendiri, kepada hakikat Islam itu sendiri. Ya. Kemudian penamaan-penamaan ahli sunnah, ada dasar-dasar syar'i yang membenarkannya, yang mengisyaratkan tentang hal tersebut. Iya. Sebagaimana mereka disebut salafi, pengikut as-salaf, sebab Nabi menamakan dirinya sebagai as-salaf. Kata beliau pada putrinya Fatimah, "Ittaqillahu wasbiri, fa innahu ni'mas salaf ana laki." Bertakwalah engkau dan bersabarlah, sungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah saya. Beliau namakan dirinya salaf. Nah, maka penisbatan ahli sunnah itu kembali kepada sesuatu yang punya dasar dan punya asal. Itu yang kedua. Jadi pertama saya katakan bahwa penisbatan ahli sunnah semuanya menggambarkan al-haq itu sendiri, Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua, penamaan ahli sunnah itu kembali kepada suatu hal yang punya dasar dan punya asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penamaan ahli sunnah sama sekali tidak pernah melambangkan sebuah bid'ah atau sebuah penyelisihan. Semuanya menggambarkan kebenaran. Ini dari sisi yang ketiga. Beda dengan penamaan ahlul bid'ah dalam tiga hal ini. Ya, penamaan ahlul bid'ah tidak mempunyai dasar dan asal. Ya. Dan tidak menggambarkan al-haq yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan menggambarkan kelompoknya. Menggambarkan pemikiran yang dianut. Ya. Kemudian dari sisi yang keempat, kalau ada bentuk pernyataan loyalitas atau pernyataan permusuhan, bara, al-wala dan al-bara di kalangan ahli sunnah, itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk Al-Quran dan Sunnah. Adapun ahli bid'ah, loyalitasnya, permusuhannya untuk kelompoknya, untuk pimpinannya. Ya. Siapa yang menyelisih kelompoknya, maka dia adalah orang yang sesat. Walaupun manusia yang paling banyak beribadah. Siapa yang sesuai dengan pemikiran kelompoknya, maka dia adalah orang yang paling didekatkan. Walaupun dia adalah manusia yang paling fajir. Iya. Dan ini dari kebiasaan ahlul bidah. Beda dengan ahli sunnah. Kalau misalnya ada membangun loyalitas, permusuhan dan kebencian
atau mencintai, maka semuanya mereka lakukan atas dasar cinta karena Allah dan lakukan permusuhan karena Allah. Nah, kemudian kalau ada fanatisme dalam penamaan tersebut, maka fanatismenya kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini bukan hal yang tercela. Adapun mereka, apakah fanatismenya kepada pimpinannya atau kepada kelompoknya, ya dan seterusnya. Maka ini hal-hal yang membedakan antara penamaan-penamaan ahli sunnah dan penamaan ahli bid'ah. Iya. Dan tentunya, jangan ada yang berkata, kenapa kita harus bernama dengan penamaan-penamaan? Bukankah kita semuanya muslimin? Jawabannya iya, kita semuanya muslimin. Semuanya kaum muslimun. Nah, tetapi, sebagaimana yang diketahui bahwa manusia, atau telah terjadi fitnah di tengah manusia dan mereka berkelompok-kelompok, sehingga ahlul haq tersamar urusan mereka dan perkara mereka, maka harus ada dari penyebutan sifat dan ciri yang membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil, sehingga memudahkan manusia untuk mengenal kebenaran dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Iya, itulah sebabnya para ulama ahli sunnah mereka memberikan penamaan-penamaan tersebut diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini diceritakan oleh Ibnu Sirin, ya, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, "Maka an-nasu yas'aluna lil isnad. Falamma waqa'atil fitnah, ya, qulna hatu isnadakum, hatu rijalakum. Ya, fa in kanu min ahli sunnah akhadna, wa in kanu min ahli bid'ah tarakna." Ya. Kata beliau, dulunya kita tidak pernah tanya tentang silsilah yang meriwayatkan hadis. Ada yang menyampaikan hadis dari Nabi diterima, kata Ibnu Sirin. Tapi begitu terjadi fitnah, maka mulailah kami tanya. Rupanya di kalangan manusia ada yang masih berada di atas jalan yang lurus dan ada yang sudah menyimpang dari jalan yang lurus. Karena sudah terjadi hal yang seperti ini, kata Ibnu Sirin, kami pun mulai bertanya. Kalau disampaikan kepada kami hadis, ya mana rawi-rawi kalian? Dari mana kalian mengambil hadits itu? Maka sebutkan nama-nama rawinya. Kata beliau, kalau mereka dari ahli sunnah kami ambil. Perhatikan ucapannya. Kata Ibnu Sirin, kalau mereka dari ahli sunnah kami ambil. Ya, adapun kalau dari ahli bidah maka kami tinggalkan. Maka mulai ada istilah ahli sunnah di masa itu. Nah, ini semuanya untuk mendekatkan pemahaman, mendekatkan pemikiran manusia. Tatkala misalnya dikatakan kamu seorang muslim, iya, kamu berpegang dengan apa? Dengan Al-Quran. Semuanya berkata, kami berpegang dengan Al-Quran. Nah, baik ada yang menambah, kami berpegang dengan Sunnah. Yang lainnya juga berkata, kami berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi letak persimpangan jalan ketika ditanyakan, kalian berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Iya, di sini letak persimpangan jalan. Ada yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahamannya sendiri. Ada yang dengan pemahaman pimpinan kelompoknya. Ada yang dengan pemahaman jemaahnya. Ya, dan seterusnya. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang paling memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, dan ini telah berlalu penjelasannya tentang kewajiban mengikuti jalan as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Iya. Jadi di bait yang ke-33 ini boleh sebutkan dua tokoh yang lainnya, yaitu Ja'ad bin Dirham dan Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Kemudian kata penulis, waja'a Ibnu Karramin bihujrin wa lam yakun lahu qadamun fil ilmi lakinnahu jasar. Dan datang Ibn Karram. Ibn Karram ini nama lengkapnya Muhammad bin Karram. Muhammad bin Karram. Dan kepadanya lah dinisbatkan kelompok yang disebut dengan nama Al-Karramiyah. Disebut dengan nama Al-Karramiyah. Ibn Karram datang bihujrin. Hujr. Al-hujr itu adalah ucapan yang batil. Itu al-hujr. Apa yang batil dari ucapan disebut dengan nama al-hujr.
Jadi Ibn Karram datang dengan ucapan yang batil. Walam yakun lahu qadamun fil ilmi, lakinnahu jasar. Dan orang ini tidak punya kedalaman dalam ilmu, tetapi dia hanya lancang. Ya, lancang, berbicara, terlalu berani. Nah, dan memang disebut dalam biografi Muhammad bin Karram ini, bahwa Muhammad bin Karram, dia adalah seorang ammi, ya, dan ummi. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi dia menampilkan sikap zuhud, kemudian taqasyuf. Ya, seakan-akan dia ahli ibadah, orang yang sangat berijtihad dalam ibadah. Nah, dan dia menampakkan hal tersebut di tengah manusia, sehingga banyak manusia yang mengikutinya karena terpengaruh, ya, terpengaruh dengan penampilan zahirnya. Padahal hakikatnya seperti yang disebut di sini oleh penulis, dia tidak punya pengetahuan kedalaman dalam ilmu. Nah, bahkan tatkala telah tersebar, ya, ucapan-ucapan batil dari Ibn Karram ini, maka gubernur Sijistan memanggilnya, atau penguasa Sijistan memanggilnya. Kemudian berkata kepadanya, ya, di mana kamu belajar? Maka dia berkata, ya, bahwa apa yang saya dapatkan ini adalah ilham. Dia baca ilham. Ilham harusnya dibaca ha, dia baca pakai ha. Ya. Yang diilhamkan, dia pakai ha lagi, kepadaku. Ya, di dalam perutku, dia bilang. Ya, tidak ada gurunya. Maka penguasa berkata padanya, baca surah Al-Fatihah. Dia membaca surah Al-Fatihah dan dia banyak salah di dalam membacanya. Banyak salah di dalam membacanya. Setelah itu disuruh membaca tasyahud. Maka dia membaca tasyahud. Dia berkata, ya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu wat-tayyibat. At-tayyibat dibaca pakai ta sama dia. At-tayyibat. Ya. Nah, assalamu alaika. Harusnya alaika pakai ain, dibaca a sama dia. Assalamu alaika wa ala, assalamu alaina wa ala, dia pakai a lagi, wa ala, ya, ibadihi atau ibadina as-salihin. Dia pakai i, bukan pakai ain. Nah, jadi membaca saya tidak pandai. Ya, banyak lahan. Nah, bagaimana caranya dia bisa dikatakan punya ilmu agama? Tapi itulah seperti yang dikatakan oleh penulis di sini, lakinnahu jasar. Tapi dia terlalu lancang. Dia sangat lancang dan berani. Nah, karena itu muncul darinya ucapan-ucapan yang sangat menyesatkan sekali. Nah, di antara ucapannya yang masyhur dari ucapan Al-Karramiyah, ya, mereka mengatakan bahwa iman itu cukup ucapan dengan lisan saja. Cukup ucapan dengan lisan. Walaupun dia tidak yakini, maka itu sudah benar keimanannya. Nah, dan itu tentunya ucapan yang batil. Ya, kalau memang benar iman itu cuma dengan lisan saja, maka orang-orang munafik, kaum munafikin, mereka sudah dikatakan beriman. Ya. Sebab munafikin berucap dengan lisannya, di dalam hatinya menyembunyikan apa? Kekufuran. Iya. Nah, dan ini menyelisih nusus Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'an. Sungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya dalam neraka jahannam dikumpulkan. Ya. Dan Allah berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sungguhnya kaum munafikin itu berada di lapisan yang paling bawah dalam neraka. Dan kamu tidak menemukan penolong untuk mereka. Ya, Ibn Karram berkata cukup ucapan dengan lisan. Artinya orang-orang munafikin sudah dikatakan beriman. Nah, dan ini dari ucapan kesesatan Al-Karramiyah. Nah, dan mereka juga digolongkan dari golongan Murji'ah. Sebab Murji'ah sebagaimana yang telah lalu,
kelompok Murji'ah ada 4 kelompok. Ya, ada 4 kelompok dari kelompok Murji'ah. Kelompok yang pertama adalah kelompok Jahmiyah. Dan mereka yang paling ekstrim dari kelompok Murji'ah. Mereka mengatakan bahwa iman itu cukup at-tasdiq, cukup al-ma'rifah. Cukup sekedar mengetahui saja. Nah, dan ini yang paling jeleknya dari ucapan Murji'ah. So, kalau cukup mengetahui saja, maka artinya kaum musyrikin yang dahulu, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Fir'aun, Haman, bahkan iblis, ya semuanya mukmin menurut mereka. Kenapa? Ya, sebab kaum musyrikin mengerti mana la ilaha illallah dan mengenal Allah, mengakui rububiyahnya, tapi tidak beribadah kepada Allah. Demikian pula Fir'aun, Haman, Qarun, semuanya tahu. Iya. Meyakini ayat-ayat yang datang, tapi mereka membangkang. Tapi menurut ucapan kelompok Murji'ah, cukup mengetahui sudah cukup. Dia sekatakan sebagai mukmin. Nah, ini ucapan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kekufuran. Nah, ini dari ucapan kelompok Jahmiyah. Ya, kelompok yang kedua dari kelompok Murji'ah, mereka mengatakan bahwa iman itu cukup tasdik dalam hati saja. Cukup tasdik, pembenaran di dalam hati. Dan ini ucapan kelompok Asy'ariyah. Kelompok Al-Asy'ariyah. Yang ketiga adalah ucapan Al-Karramiyah yang kita sebutkan tadi. Apa tadi ucapan Al-Karramiyah? Cukup ucapan dengan lisan. Dan kelompok yang keempat yang disebut dengan nama Murji'ah Al-Fuqaha. Mereka mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan dan ucapan. Adapun amalan tidak termasuk dalam iman. Ya, mereka mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Dan ini disebut dengan nama Murji'ah Al-Fuqaha. Ya. Nah, mereka disebut Murji'ah Al-Fuqaha sebab dari kelompok Murji'ah ini banyak sibuk dengan fikih. Ya, seperti Abu Hanifah dan semisal dengannya dari ahli Kufah. Jelas ya? Ini 4 kelompok Murji'ah. Dan Ibn Karram salah satu dari mereka. Iya. Dan sini kita mengambil pelajaran bahwa di antara sumber kesesatan dan sumber munculnya bid'ah adalah jahil. Jahil terhadap urusan agama. Ya, jahil terhadap urusan agama dan tidak mengambil ilmu dari tempatnya. Dari sumbernya yang layak, yang benar. Nah, apalagi kalau seorang misalnya sudah ditokohkan, banyak pengikutnya, kalau dia dari dasarnya tidak punya pengetahuan yang benar, ya, maka itu akan memancingnya untuk berucap apa-apa yang tidak ada ilmu. Dia tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sehingga dia akan jatuh ke dalam hal-hal yang membahayakannya dan bisa menghancurkannya. Nah, dan ini hendaknya menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwa ya, kadang sebuah bid'ah yang terjadi di tengah manusia itu dikarenakan karena sebagian orang atau mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya, tapi lancang berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Ya. Kemudian kata penulis dalam bait yang ke-35. Nah, kata beliau wasaqqafa hadha al-Asy'ari kalamahu wa arba ala man qablahu min dawi ad-dabar. Wasaqqafa dari kalimat saqaf. Saqaf artinya apa? Atap. Hadal Asy'ari. Si Asy'ari. Siapa Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari. Namanya Ali bin Ismail. Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, nisbatnya kalau disusun kembali kepada Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi kakek buyutnya adalah Abu Musa Al-Asy'ari Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu.
Ya, karena itu dikatakan Al-Asy'ari. Ya, dan kabilah Al-Asy'ari itu adalah sebuah kabilah di Yaman. Asalnya dari Yaman. Di Yaman tepatnya disebut dengan nama Wadi Rima. Disebut dengan nama Wadi Rima. Kemudian mereka dari Asy'ari ini, ya, mereka pindah ke Basrah. Banyak yang berpindah ke Basrah atau Kufah. Mereka menetap di sana. Nah, termasuk Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau menetap di Kufah. Iya. Dan Al-Asy'ari yang dimaksud di sini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Iya. Yang kepadanya lah dinisbatkan kelompok Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Nah, dan kelompok Al-Asy'ariyah inilah yang banyak mendominasi negeri-negeri kaum muslimin. Yang banyak mendominasi negeri-negeri kaum muslimin di banyak tempat. Iya. Yang dijadikan panutan oleh ahlul Islam adalah pemahaman Asy'ariyah. Jadi penulis di sini menjelaskan tentang Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Al-Asy'ari ini membuat saqaf. Jadi ucapannya dibuat oleh dia seperti atap. Wa arba ala man qablahu min dawid dabar. Arba artinya dia lebih banyak, lebih luas lagi. Ya, lebih banyak lagi. Dia membuat bid'ah. Melebihi orang-orang sebelumnya min dawid dabar, dari orang-orang yang menyimpang. Ad-dabar artinya orang yang menyimpang, orang yang hancur. Maksudnya siapa yang telah menyimpang sebelumnya, datang Abu Hasan Al-Asy'ari, iya, mengatapi seluruh hal tersebut dan melebihinya. Nah, dan melebihinya. Iya. Ini keberadaan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan Abu Hasan Al-Asy'ari, iya, tadinya beliau adalah seorang Mu'tazili, berakidah Mu'tazilah. Dan dia banyak berguru kepada Abu Ali Al-Jubbai. Sampai hampir 40 tahun. Di atas akidah Asy'ariyah. Apa dia? Di atas akidah I'tizal, Mu'tazilah. Dan di sela-sela itu, Abu Hasan Al-Asy'ari, ya, khususnya di akhir-akhir, bersama Abu Ali Al-Jubbai, dia banyak mendebat Abu Ali Al-Jubbai. Ya, dan Abu Ali Al-Jubbai tidak mampu meruntuhkan hujjah-hujjahnya. Maka Abu Hasan Al-Asy'ari pun meninggalkan Abu Ali Al-Jubbai sampai suatu hari, di hari Jumat, setelah khutbah dia naik ke atas mimbar. Kemudian dia berkata, ya, siapa yang mengenal saya, maka dia telah tahu siapa saya. Dan siapa yang belum mengenal saya, maka ketahuilah bahwa saya adalah, ya, Fulan bin Fulan. Beliau sebutkan namanya. Nah, kemudian dia tanggalkan bajunya dan persaksikanlah bahwa saya telah rujuk, telah meninggalkan mazhab Mu'tazilah sebagaimana saya melepas pakaian saya ini. Nah, saya melepas pakaian saya ini. Demikian ucapan Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan semenjak itu Abu Hasan Al-Asy'ari membantah bantahan-bantahan yang sangat banyak terhadap Mu'tazilah. Nah, dan di marhalah yang kedua ini, Abu Hasan Al-Asy'ari bertemu dengan Ibn Kullab dan mengambil sebagian pemahaman dari Ibn Kullab. Ya. Karena itu Abu Hasan Al-Asy'ari dia ada bentuk kemiripan dengan Ibn Kullab. Ada bentuk kemiripan. Ya, dengan Ibn Kullab. Di mana dia menetapkan sebagian sifat. Ya. Walaupun Ibn Kullab lebih mending dari Abu Hasan Al-Asy'ari dari sisi Ibn Kullab menetapkan seluruh sifat dzatiyah dan menafikan sifat fi'liyah. Adapun Abu Hasan Al-Asy'ari dia hanya menetapkan 7 sifat saja. Hanya menetapkan 7 sifat. Jelas? Iya. Jadi di fase yang kedua ini Abu Hasan Al-Asy'ari pun
menyampaikan sejumlah pemikiran-pemikirannya dalam banyak hal, dan dia membantah Mu'tazilah kebanyakannya. Nah, di antara bentuk bid'ahnya selain dari asma wa sifat, kemudian dalam masalah Al-Quran, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Ibarat atau hikayat? Ibarat. Yang mengatakan hikayat siapa? Al-Kullabiyah, ya. Lihat, ada bentuk kemiripan walaupun beda, ya, sebagaimana telah diterangkan di pembahasan Aqidah Wasithiyah. Iya. Nah, jadi ada bentuk penyimpangan lain dari kelompok Al-Asy'ariyah. Di antaranya tentang al-kasb. Ya, tentang kalimat al-kasb. Dan al-kasb ini adalah kata yang artinya di kalangan orang-orang Asy'ariyah mereka sendiri bingung, ya, tentang al-kasb itu. Nah, tentang al-kasb. Beda dengan ahli sunnah, jelas. Masalah al-kasb jelas di kalangan ahli sunnah. Mereka katakan amalan, ya, perbuatan. Tapi orang-orang Asy'ariyah banyak qaul. Ya, sampai sebagiannya menyebutkan belasan qaul, belasan pendapat seputar al-kasb. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan bahwa ada 3 kata yang tidak ada hakikatnya. Al-kasb di kalangan orang-orang Asy'ariyah, kalimat hal atau al-ahwal di kalangan al-Bahsyaniyah, kemudian kalimat dhafrah, nah, di kalangan sebagian ahli bidah. Ini tiga hal. Mereka sebutkan, mereka perdebatkan, tapi hakikatnya kalimat yang tidak dipahami. Nah, dari kalimat al-kasb ini yang menyeret Abul Hasan Al-Asy'ari masuk ke dalam pemahaman Jabriyah. Masuk ke dalam pemahaman Jabriyah. Ya, dan telah kita sebutkan, ya, di pembahasan tentang kelompok Al-Qadariyah, kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir. Salah satu yang menyimpan dalam masalah takdir adalah kelompok Jabriyah. Dan Jabriyah 2 kelompok. Salah satunya adalah kelompok Al-Asy'ariyah. Ya. Nah, dan juga di antara kesesatan kelompok Al-Asy'ariyah, mereka mengingkari al-asbab, penetapan sebab. Ya, penetapan sebab. Nah, ini adalah hal yang sama sekali tidak masuk akal pendapat mereka ini. Nah, jadi mereka katakan api yang membakar, terbakarnya bukan disebabkan karena api. Bukan disebabkan karena api. Jadi mereka mengingkari adanya asbab. Nah, karena itu di dalam panduan mereka, ya, dari manzumah yang masyhur di kalangan Asy'ariyah yang diajarkan, ya, di sekolahan-sekolahan orang-orang Asy'ariyah, manzumah yang disebut dengan nama Jawharatut Tauhid. Yang mereka katakan, wal fi'lu fit ta'thir laysa illa lil wahid al qahhar jalla wa ala. Wa man qala bit tabi'i wa bil illah fadaka kufrun inda ahli millah. Katanya dalam perbuatan, dalam masalah pengaruhnya, ya, pengaruh itu tidak ada kecuali hanya untuk Allah yang Maha Satu lagi Maha Berkuasa, Jalla wa Ala. Jadi ta'thir illah itu tidak ada. Tidak ada pengaruhnya. Nah, siapa yang berkata bittaba, tabiatnya ada tabiat seperti itu, atau ada illah, atau ada sebab, maka itu adalah kekufuran. Mereka anggap kekufuran di kalangan ahlul millah. Menurut agama, mereka anggap bentuk kekufuran. Nah, ya, dan ini ucapan mereka ini, ya, adalah sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Ya, sebelum mereka adil dari Al-Quran dan Sunnah, sudah menyelisih akal yang sehat. Bagaimana mungkin api itu bisa membakar? Ya. Dan dikatakan bahwa terbakarnya bukan disebabkan karena api. Nah, seorang merasakan rasa dingin, ya, di musim dingin, tidak disebabkan karena cuaca yang dingin. Ya. Dan demikian seterusnya, mereka mengingkari asbab. Mengingkari asbab. Dan ini tentunya bertentangan dengan nusus Al-Quran dan Sunnah.
Dalam Al-Quran disebutkan hal-hal dengan sebabnya. Ya. Dimasukkan surga bima kuntum ta'malun, karena perbuatan kalian, disebabkan karena amalan kalian. Ya. Banyak hal disebut dalam Al-Quran dan Sunnah penyebutan asbab. Jelas ya? Nah, maka ini dari kelompok Asy'ariyah. Ya. Dan sekali lagi mereka ini dari tawaif ahlul bidah yang paling banyak. Ya. Dipegang oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Karena itu penulis menjelaskan bahwa wasaqqafa hadzal Asy'ari kalamahu wa arba ala man qablahu min dawid dabar. Dan Asy'ari ini telah mengatapi ucapannya dan dia melebihi orang-orang yang menyimpang sebelumnya. Dia melebihi. Nah, jadi itu tahapan yang kedua dari tahapan Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian di tahapan terakhirnya Abul Hasan al-Asy'ari bertobat. Dia kembali ke madhab ahli hadits. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala sebutkan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari kembali ke madhab ahli hadits di dalam 4 kitabnya. Ya. Terkhusus pada 2 kitab yang terkenal, Al-Ibanah, An-Usuli Ahli Diyanah, dan Maqalat Al-Islamiyin. 2 kitab yang paling terkenal. Kitab yang ketiga, risalah beliau kepada Ahli Tsabar. Dan kitab yang keempat disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dalam Nuniyahnya dengan nama Al-Mujiz. Ini 4 kitab. Seluruh kitab-kitab selain dari ini itu ditulis oleh beliau di masa beliau belum istiqamah di jalan yang lurus. Dipahami? Nah, khususnya Al-Ibanah An-Usul Ahli Diyanah, di situ dia tegaskan di awal kitab bahwa ini adalah apa yang diucapkan oleh Imam Ahlul Hadits, Imam kaum muslimin Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Dan saya berkeyakinan seperti itu juga. Ya. Nah, dan di antara keistimewaan apa yang beliau susun dalam bukunya Maqalat Al-Islamiyin, di situ dia bedakan antara ucapan ahli sunnah, ucapan Mu'tazilah, dan ucapan Al-Asy'ariyah dengan perbedaan-perbedaan yang sangat detail. Nah, itu untuk rujukan dalam masalah firaq. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, debu-debu bid'ah yang dulu bersamanya itu tidak murni bersih dari beliau. Di tahapan yang ketiga, jadi beliau 3 marhala, 3 tahapan. Tahapan yang terakhir beliau bertobat, ya, kembali kepada jalan ahli hadits dan ahli sunnah. Bersama dengan itu masih ada dari sisa-sisa pemikirannya yang masih mewarnai sebagian bukunya. Dipahami? Walaupun itu sedikit, tapi masih ada. Nah, di tahapan yang ketiga inilah sehingga para ulama silam pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari sebenarnya belum rujuk. Dan ada yang mengatakan selain dari itu. Ya, tahqiq dalam masalah dikatakan bahwa dia telah rujuk kepada jalan yang benar, tapi masih ada dari sisa-sisa pemikirannya yang mewarnai sebagian bukunya yang terakhir. Jelas ya? Nah, dan sekarang kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah, mereka mengikuti Abul Hasan al-Asy'ari di tahapan yang keberapa? Di tahapan yang kedua. Ya. Dan Abul Hasan al-Asy'ari telah bertobat. Ya, telah bertobat dari hal tersebut. Dan tobatnya beliau sebutkan ya, dengan menulis kitab Maqalat Al-Islamiyin dan kitabnya Al-Ibanah An-Usul Ahli Diyanah. Jelas sampai sini? Jadi orang-orang Asy'ariyah sekarang yang mengikuti madhab Abul Hasan al-Asy'ari, ya hakikatnya mereka membangun madhabnya di atas perkara yang orangnya sendiri sudah bertobat dari hal tersebut. Pencetusnya sendiri sudah bertobat dari hal tersebut. Nah, ini Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian kata penulis, "Fama qalahu qad bana lil haqqi zahiran wa ma fil huda 'amdan liman maza wa dzakar." Ya, wa ma qalahu, dan apa yang dia ucapkan? Maksudnya apa yang diucapkan oleh Abul Hasan al-Asy'ari? Ya. Atau mungkin kembali juga kepada seluruh ahlul bidah yang telah lalu. Seluruh pelaku bidah yang telah lalu. Nah, yang jelas sini penulis telah menyebutkan
dari rangkaian ahlul bidah. Dari Jahm bin Safwan, kemudian Bishr al-Marisi, Ja'ad bin Dirham, Ibn Kullab, Ibn Karram, Abul Hasan al-Asy'ari. Ini tokoh-tokohnya. Ya. Dan beliau memulai dengan menyebutkan Jahm bin Safwan. Kenapa? Sebab Jahm bin Safwan ini adalah sumber malapetakannya. Nah, hampir setiap orang yang datang setelahnya, dari tawaif ahlul bidah, khususnya dari bidah kalamiyah, ya, pasti ada pemikiran Jahm bin Safwan yang ikut pada kelompok tersebut. Pasti ada dari pemikiran Jahm bin Safwan yang ikut pada mereka. Karena itu kata Ibnu Qayyim dalam Nunia beliau, kata beliau, "Lidha taqassamatit tawaifu qawlahu wa tawarathuhu irtha dawis suhmani lam yanju min aqwalihi tarran siwa ahli al-hadith wa syi'ati al-Qur'an." Kata beliau, karena itulah para tawaif, kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, itu saling bagi-membagi pendapat Jahm bin Safwan. Dan mereka saling mewarisinya. Seperti mewarisi warisan yang sudah ditentukan bagian-bagiannya tersendiri. Nah, kemudian kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang selamat dari ucapan Jahm bin Safwan. Seluruh dari tawaif tidak ada yang selamat. Ya, kecuali ahlul hadith. Kecuali ahlul hadith dan pengikut Al-Quran. Ya, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Jadi seluruh tawaif dari tawaif ahlul bidah itu pasti ada dari kelompok, dari pemahaman Jahmiyah yang ikut padanya. Nah, kita ambil contoh misalnya dalam bab as-sifat. Iya. Dalam penafian sifat, kesesatan dalam asma wa sifat, orang-orang Jahmiyah sesat dalam hal ini. Dan orang-orang yang datang setelahnya mengikuti Jahmiyah. Tapi di antara mereka ada yang mengambil seluruh seperti yang disebut oleh Jahmiyah, dan ada yang hanya mengambil sebagiannya. Sehingga kelompok Mu'tazilah menetapkan nama, mengingkari sifat. Kelompok Asy'ariyah, ya, menetapkan sebagian 7 dan menetapkan yang lainnya. Al-Kullabiyah telah kita terangkan juga, mereka tetapkan af'al sifat dzatiyah, adapun al-af'al ikhtiyariyah mereka ingkari. Ya. Semuanya terpengaruh oleh pemikiran siapa? Jahm bin Safwan. Nah, ini yang menyebabkan kalau misalnya ada yang menyimpang dalam sebagian bab, mereka dikatakan ini dari kelompok Jahmiyah. Dari kelompok Jahmiyah. Nah, iya. Jadi kata beliau, wa maqalahu qad bana lil haqqi zahiran. Nah, apa yang dia ucapkan itu sungguh sangat jelas. Ya. Berseberangan dengan kebenaran. Ya, bana itu artinya berbeda, berseberangan. Ya, berpisah darinya. Tidak pernah bersatu. Wa ma fil huda amdan. Demikian pula sangat jelas. Ya. Demikian pula sangat jelas. Dia berseberangan dengan petunjuk. Liman maza wad dakar. Tapi ini nampak jelas bagi siapa? Bagi orang yang mampu membedakan. Dan orang yang iddakar. Dia punya ilmu. Iya. Tentang hal tersebut. Nah. Jadi beliau sebutkan di sini dan beliau isyaratkan bahwa jalan-jalan ahlul bidah, iya, bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun cara berpikir mereka, maka bidah mereka itu adalah jelas menyelisih kebenaran. Ya. Namun kejelasannya ini nisbi, yaitu khusus untuk orang-orang yang pandai bisa membedakan dan punya ilmu tentang hal tersebut. Dan ini isyarat bahwa seseorang yang ingin selamat dari kesesatan al-firaq, kelompok-kelompok yang menyimpang, maka hendaknya dia punya ilmu tentang agama yang hak, tentang jalan yang lurus, sehingga dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Iya. Dan kita lihat ya bagaimana penulis
Ini sudah di bait yang ke-36. Dan bait-bait sebelumnya beliau terangkan bagaimana jalan ahlul haq, jalan kebenaran. Beliau terangkan jalan kebenaran dan beliau singgung tawaif dari kelompok-kelompok yang menyimpang. Iya. Kelompok-kelompok yang menyimpang. Sebab siapa yang mengetahui kerusakan kelompok yang menyimpang, maka tentunya pengetahuannya terhadap kebenaran lebih kuat lagi. Pengetahuannya tentang kebenaran akan lebih kuat lagi. Nah, kemudian kata beliau, yukattiru hadha dhaka fima yaquluhu wa yadhkuru da'anhu alladhi 'indahu dhukir. Kemudian kata beliau, dan si ini mengkafirkan yang sana pada pendapatnya. Dan yang sana menyebut temannya dengan pengkafirannya, temannya sebut tentang dia. Ya, maksudnya di sini dari seluruh kelompok tawaif ini mereka saling membantah, saling mengkafirkan. Saling mengkafirkan. Nah, dan ini keadaan dari ahlul bidah. Keadaan dari ahlul bidah. Ya. Mereka sangat mudah mengkafirkan dalam hal-hal yang mereka tidak punya hujjah dan argumen tentang hal tersebut. Iya. Kemudian dari bid'ah yang mereka lakukan itu menyeret mereka untuk berbuat hal-hal yang keluar dari aturan-aturan syar'i. Apalagi menjatuhkan vonis pengkafiran. Nah, apalagi menjatuhkan vonis pengkafiran. Sebab pengkafiran itu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Rasulnya. Iya. Tidak boleh ada mengkafirkan kecuali apa yang datang nasnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihima ahadahuma. In kana kama qala, wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan ini akan disandang oleh salah seorang dari keduanya. Ya. Kalau memang seperti yang dia katakan, tidak ada masalah. Tapi kapan tidak seperti yang dia katakan, maka ucapan tersebut kembali kepadanya. Ucapan tersebut kembali kepadanya. Nah, ini dari hal yang menunjukkan kebiasaan ahlul bidah. Ya. Bidah mereka menyeret kepada suatu yang lebih membahayakan mereka. Bahkan kadang sebagian dari ahlul bidah antara sesama mereka saling mengkafirkan. Ya, antara sesama mereka mengkafirkan sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya. Kepada sebagian yang lainnya. Sebab mereka di atas usul. Usul mereka adalah usul ilmu kalam. Ya. Akliyat, menggunakan akalnya. Sehingga berjidal, bermunadharah itu adalah hal yang mesti. Ya, dan harus. Nah, bahkan kadang ini diakui oleh sebagian mereka, seperti yang disebut dari Abul Hasan Al-Asy'ari, dia kalau duduk di majelis berbicara, ya, orang yang mendengarkannya takjub, melihat dia berbicara, menguraikan, membantah. Ya. Tapi dia sendiri mengakui, Abul Hasan sendiri mengakui, bahwa kadang kami dalam sebuah majelis, kami hanya memakai ucapan lawan saja. Ya, memakai ucapan lawan saja. Dan membantahnya dari ucapannya sendiri walaupun kami tidak meyakininya. Walaupun kami tidak meyakininya. Jadi mereka maksudkan bagaimana caranya menang, bagaimana cara menjatuhkan lawannya, dan bagaimana caranya dia bisa berbicara, berdebat, dan seterusnya. Nah, iya. Jadi ini diantara kerusakan dari aqwal ahlul bidah. Kemudian kata penulis dalam bait berikutnya, wabil aqli fima yaz'umuna tabayanu wa kulluhum qad faraqa al-aqla walau sya'ar. Kemudian kata penulis di sini, dan ini dari keindahan ya, pendalilan beliau dan bagaimana beliau membuka ya wawasan.
Kata beliau dengan akal, ya, dengan akal, mereka saling bertentangan. Ya. Mereka saling berbeda. Nah, padahal mereka menyangka bahwa akal itu adalah sebagai landasan. Dan bersama dengan itu, karena akal ini pula mereka saling berbeda, bersilang pendapat. Ya. Kemudian kata beliau, wa kulluhum qad faraqal aqla law sya'ar. Hakikatnya mereka semua itu telah menyelisihi, telah meninggalkan akal. Andai kata mereka menyadari. Nah, sekarang usul ahlul bidah, ya, sebagaimana yang telah lalu, mereka menggunakan ra'yu, menggunakan pendapat, menggunakan akal mereka. Ya. Menentang nafs. Menyelisihi nafs. Nah, sekarang setiap kelompok bangga dengan akalnya masing-masing. Dengan kaidah-kaidah akal yang mereka bikin. Iya. Dan mereka kalau berbicara, tidak menyebut adillah dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada yang berkata begini, maka ini dijawab begini. Dijawab begini alasannya karena begini. Nah, hal tersebut kita katakan begini, sebabnya begini. Terus, hanya menggunakan akal saja. Ya. Tidak ada adillah dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Ya. Dan mereka semua yang menggunakan akal, ya, mereka saling berbeda pendapat, bersilang pendapat. Padahal sama-sama menggunakan akal. Jelas? Ya. Hakikatnya kata penulis, mereka di dalam hal tersebut telah meninggalkan akalnya. Andai kata mereka menyadari. Ya, sebab sebagaimana yang telah kita takrir, bahwa akal yang sehat dan akal yang di atas fitrahnya itu tidak pernah menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kapan ada hal yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, terjadi perbedaan, maka ini munculnya dari orang yang tidak menggunakan akalnya atau keluar dari akal yang sehatnya. Jelas? Itu kaidah umum dalam berpijak. Nah, sehingga kita lihat dari Taif Ahlul Bidah, dari ucapan-ucapan mereka, kebatilan-kebatilan mereka, hal-hal yang tidak masuk dalam akal. Tidak masuk di dalam akal. Ya, coba misalnya bayangkan ucapan orang-orang Jahmiyah. Ya Allah itu tidak dikatakan ada, Allah itu tidak dikatakan mendengar dan tidak dikatakan mempunyai sifat mendengar. Nah, jelas dia ingkari seluruh sifat. Jadi mereka dikatakan tidak di dalam alam, tidak di luar alam dan seterusnya. Ya. Orang-orang Mu'tazilah, Allah diberi nama dengan nama yang Maha Mendengar. Itu namanya. Tapi tidak ada sifat mendengarnya. Nah, ini bertentangan dengan akal. Bagaimana mungkin diberi nama dengan nama yang Maha Mendengar dan tidak mempunyai sifat mendengar? Seperti kelompok Asy'ariyah yang kita sebutkan tadi. Nah, mereka mengatakan bahwa mengingkari sebab. Ya. Semuanya itu terjadi, mereka katakan dengan kemampuan Allah, tanpa sebab. Ya. Dan ini keluar dari akal yang sehat. Ya, bagaimana mungkin api itu bisa membakar sesuatu? Sesuatu itu terbakar, dikatakan tidak ada sebabnya. Ini keluar dari akal yang sehat. Jadi hakikatnya ucapan-ucapan mereka itu, padahal dari bidah-bidah mereka yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, itu mereka kuatkan dan mereka bawakan dalil-dalil dari sisi akal untuk menguatkan bidah mereka. Ya. Dipahami? Padahal seluruh hal tersebut, andai kata mereka sadar, itu menyelisih akal dan tidak masuk ke dalam akal. Nah, karena itulah seperti yang kita katakan tadi bahwa hakikatnya ya ahlul bidah mereka sama sekali tidak menggunakan ya akal yang sehat di dalam hal ini. Nah, ini yang dikatakan oleh Az-Zanjani dalam syarah beliau ketika beliau sebutkan bahwa akal itu dua macam. Ada akal yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada akal yang ia dipalingkan dari petunjuk. Ada akal yang dipalingkan dari petunjuk. Nah, dan ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan telah saya sebutkan ya dari ucapan Ibnu Katsir, ya sebagian orang
punya kepandaian, punya kecerdikan, tapi tidak diberi kepadanya dari ketakwaan yang dia bisa menggunakan kecerdikannya, kepandaiannya. Nah, seperti ucapan Ibnu Taimiyah, ya, utuh uqulan wala yu'tau fuhuman. Diberi akal tapi tidak ada pemahamannya. Ya. Tidak mempunyai pemahaman. Iya. Nah, dan di sini sekali lagi isyarat dari penulis, beliau mengembalikan kepada akar-akar ya penyimpangannya. Jadi akar-akar penyimpangannya itu nampak sekali mereka menyelisih al-haq. Dari akar penyimpangan mereka juga, ya. Akibatnya bagaimana mereka saling menyesatkan, saling mengkafirkan, juga semuanya bertumpu pada akal. Bersama dengan itu mereka saling berselisih. Mereka saling berselisih. Maka ini bukti-bukti kuat. Ya. Akan bahayanya bid'ah dan mengikuti ahlul bid'ah. Ya, karena itu beliau dalam bait yang ke-39 menyampaikan nasihat. Kata beliau, "Pada angka ma qad abda'u wa tanatta'u wa lazim tariqal haqqi wan nasdi wastabir." Kata beliau, "Pada angka, maka tinggalkanlah dari kamu ma qad abda'u, apa-apa bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan. Wa tanatta'u, dan segala sikap ekstrim melampaui batas mereka." Nah, at-tanattu tersebut dalam hadis ya. Hadis Ibnu Mas'ud riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutamatti'un." Halaka al-mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang tanattu. Imam Nawawi dalam syarahnya, dalam syarah Muslim mengatakan tanattu itu adalah orang yang berlebihan dalam ucapan dan perbuatannya. Nah, jadi Nabi mendoakan kebinasaan dan menyatakan kebinasaan terhadap orang yang tanattu. Ya. Dan itu keberadaan ahlul bid'ah. Keberadaan ahlul bid'ah. Sebab orang yang berada di jalan pertengahan tidak mungkin dia jatuh dalam bid'ah. Sebab al-wasat itu pasti jalan yang lurus, agama Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang pertengahan. Adapun ahlul bid'ah mereka berlebihan. Mengada-adakan atau berlebihan. Maka tinggalkan bid'ah yang mereka ada-adakan dan sikap-sikap ekstrim yang mereka lakukan. Tinggalkan seluruh hal tersebut. Walazim tariqal haqqi, dan komitmenlah kamu di atas jalan kebenaran. Wan nas, dan di atas nas. Ini syarat dari penulis ya. Segala menjadi ukuran itu adalah mengikuti kebenaran. Dan beliau di dalam syarahnya beliau ingatkan, jadi kata beliau kalau ada masalah maka periksa masalah itu yang pertama dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian lihat dari kalangan para sahabat masalah tersebut. Itu yang beliau inginkan. Ya. Komitmen di atas jalan kebenaran dan di atas nas, wastabir, dan bersabar kamu di atas hal tersebut. Bersabar di atas petunjuk. Dan memang ini keharusan atas setiap muslim untuk bersabar di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furata." Dan bersabarlah engkau bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya pagi dan petang. Ya. Dan janganlah kamu palingkan matamu dari mereka ini, karena engkau menghendaki kehidupan dunia. Dan jangan pula kamu ikuti orang-orang yang Allah buat hatinya lalai dari mengingat kepada kami dan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Dan orang yang seperti itu urusannya adalah urusan yang tercerai-berai. Nah, jadi kita diperintah untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Nah, dan dari mana kesabaran ini? Kata penulis dalam bait berikutnya. Kata beliau, wa khud muqtabal athari wal wahyi fil ladhi tanaza'a fihi an-nasu min hadhihi al-fiqar. Nah, kata beliau, dan ambillah dari keharusan atau dari konsekuensi al-athar. Al-athar yang diinginkan di sini adalah hadits-hadits Rasulullah SAW dan apa yang datang dari sahabat. Wal wahyi fil ladhi, dan ambil juga keharisan dari wahyu. Jadi ambil dari Al-Quran dan hadits dan apa yang datang dari para sahabat. Fil ladhi tanaza'a fihi an-nas min hadhihi al-fiqar. Pada apa-apa yang manusia berselisih di dalamnya dari al-fiqar ini, dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan ini. Nah, jadi apa saja manusia berselisih padanya, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada al-athar. Itu maksud dari penulis. Nah, ini beliau bangun di atas firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Kalau kalian berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang kalian itu beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ya. Itu adalah yang paling baik. Itu adalah yang paling baik dan sebaik-baik akibat untuk kalian. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah." Dan apa yang kalian berselisih padanya, maka hukumnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya ini perintah untuk kembali kepada keharusan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada apa-apa yang kita berselisih. Ya. Dan siapa yang berpegang dengan dua hal ini, maka mereka lah yang selamat, dijamin di atas petunjuk dan tidak disesatkan. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat, sebagaimana dalam hadits Abi Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan selainnya, beliau bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang dengan dua perkara ini. Apa dua perkara tersebut? Yaitu kitab Allah dan sunnahku. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam bait berikutnya, bait yang ke-41, kata beliau, "Fama lidawit tahsili udrun bitarki ma atahu bihi Jibril fi munzalis suwar wa bayyana fahwahu an-nabiy bi syarhihi wa adda ila al-ashab ma anhu qad sutir." Kata beliau, dan tidak ada udzur bagi dawit tahsil. Tidak ada udzur bagi orang yang bisa mencari, bisa membahas. Tidak ada udzur baginya. Tidak ada udzur baginya di dalam meninggalkan apa yang dibawa oleh Jibril dalam munzalit suwar, dalam surah-surah yang diturunkan. Nah, perhatikan ya ibarat penulis. Apa yang dibawa oleh Jibril dalam surah yang diturunkan. Dan ini kaidah umum, dasar umum mengukur kebenaran. Kebenaran itu pasti ada wahyu yang datang menurunkannya. Itu kebenaran. Jadi apa saja dari perkara akidah maupun perkara yang lainnya, ya, pasti ada wahyu yang menjelaskannya. Ada tuntunan yang menerangkannya. Itu harus. Nah, dan ini ukuran yang membedakan antara ahlul haq dan ahlul batil. Karena itu para nabi mengukur seperti itu. Ya, Nabi Yusuf alaihi salam ketika menyalahkan kaumnya, ya, terhadap apa yang mereka sembah, ya, beliau sebutkan bahwa apa yang kalian sembah itu ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan sultan tentangnya. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendebat kaumnya, juga seperti itu ucapan beliau. Maka ini adalah ukuran, mengukur kebenaran. Kalau memang dia adalah kebenaran,
pasti telah ada dari Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Sebab hanya dua perkara. Apakah itu al-haq atau al-batil? Kalau dia bukan hak berarti batil. Kalau bukan batil berarti dia hak. Allah berfirman, "Famada ba'da al-haq illa ad-dhalal." Apakah tidak ada setelah kebenaran itu kecuali hanya sekedar kesesatan saja. Nah, kata beliau, "Wa bayyana fahwahu an-nabiy bi syarhihi." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fahwahu, kandungannya atau maksudnya dengan syarhihi, dengan syarah beliau, penjelasan beliau. Ya. Wa adda ila al-ashabi ma'anhu qad sutir. Dan Nabi telah menyampaikan kepada para sahabat apa yang telah ditulis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa yang ditulis dari Nabi, yaitu hadits-hadits beliau. Ya, Nabi telah menyampaikannya kepada para sahabat, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, di sini penulis menjelaskan tentang masalah udzur. Iya. Jadi orang yang punya kemampuan untuk membahas, itu tidak ada udzur baginya untuk meninggalkan apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang diterangkan dari Sunnah. Tidak ada udzur baginya. Sebab Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan segala sesuatu dan telah menegakkan hujjah. Telah menegakkan hujjah. Dipahami? Adapun orang yang jahil, tidak sampai kepadanya dakwah, tidak mampu memilah perkara, ya, maka orang yang seperti ini, ya, kadang diberi udzur untuknya. Kalau memang dia tumbuh di tempat yang tidak memungkinkan dia untuk belajar Islam. Nah, walaupun sebagian dari ulama kita memandang bahwa orang yang seperti ini keadaannya di masa ini bisa dikatakan tidak ada lagi. Ya, sebab di masa ini, nah, Islam itu tersebar dengan penyebaran yang sangat meluas. Sampai terdengar melalui siaran radio, melalui bacaan di koran dan seterusnya. Sampai kepada mereka. Maka tidak ada udzur. Ya. Bagi siapa yang meninggalkannya? Jelas? Ini di kalangan sebagian para ulama. Ya, kalau dia mampu untuk tahsil, dia mampu untuk mendapatkannya, mampu untuk mempelajarinya, dia tidak mempelajari, maka orang yang seperti ini tidak ada udzur, melakukan dosa, melakukan hal yang salah. Kalau dia tinggal di tengah orang, di tengah manusia, ada yang bisa menunjukkan kepadanya kebenaran. Bisa menunjukkan kepadanya kebenaran. Ini yang disinggung di sini oleh penulis, dan beliau beri ketentuan lidawit tahsil. Bagi siapa yang punya tahsil. Nah, dan kembali di sini beliau tekankan, ya, tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebagaimana di awal bait beliau mulai dengan hal tersebut, menjelaskan wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat, dan di akhir di sini di bait 41-42 juga beliau jelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian beliau tutup manzumah beliau ini, kata beliau, "Fabillahi taufiqi wa amul afwahu wa as'aluhu hibban yaqini min al-ghiyab li as'ada bil fawzil mubin musabiqan ila jannatil firdausi fi salihiz zumar." Kata beliau, "Fabillahi taufiqi," hanya kepada Allah taufik saya. Nah, maksudnya Allah lah yang memberikan kepadaku taufik. Sebab al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Orang yang mendapatkan taufik adalah siapa yang Allah berikan kepadanya taufik. Ya. Karena itu seorang hamba hendaknya memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Salih berkata, "Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Tidak ada taufik bagi saya kecuali hanya pada Allah. Hanya dari Allah. Kepadanya lah saya bertawakal. Dan kepadanya lah saya kembali. Nah. Iya. Perhatikan ya, beliau di sini tutup dengan doa mewakili apa yang telah lalu. Jadi seluruh apa yang beliau sebutkan, ya, seluruh apa yang beliau sebutkan pada apa yang telah lalu, semuanya itu adalah penyampaian yang penulis
Menekankan hal ini dan bersandar sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia diberi taufik dalam hal tersebut. Dibenarkan dalam hal tersebut. Nah, jelas? Wa amul afwahu, dan saya sangat berharap maaf darinya, pengampunan darinya. Ya, kalau misalnya ada kesalahan dari hal tersebut, berharap pengampunan. Ya. Jelas? Nah, ini adalah suatu hal yang wajar. Bukan artinya beliau ragu terhadap apa yang beliau sampaikan, tapi namanya manusia, ya tidak ada yang dikatakan dia luput dari kesalahan. Bahkan para nabi dan para rasul juga berucap seperti itu. Ya. Mereka tatkala menyampaikan kebenaran kepada kaumnya, menyampaikan al-haq, ya, mereka juga masih mengatakan wa ma taufiqi illa billah. Tidak taufik bagi saya kecuali hanya kepada Allah. Nah, wa amulu afwahu, dan saya sangat berharap maaf darinya. Wa as'aluhu hibban yaqini minal ghiyar. Wa as'aluhu hibban yaqini minal ghiyar. Dan saya memohon kepadanya penjagaan. Yaqini minal ghiyar, yang menjaga saya dari al-ghiyar. Al-ghiyar yang diinginkan di sini adalah perubahan. Ya, maksudnya beliau memohon supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah ini. Ya, dikokohkan, diberikan istiqamah di atas akidah ini. Dan diwafatkan di atas akidah ini. Di atas keyakinan ini. Nah, dan ini adalah dambaan yang didambakan oleh setiap muslim. Ya. Sebab orang yang masih hidup, tidak ada yang dijamin dia selamat dari fitnah. Tidak ada yang dijamin selamat dari fitnah. Karena itu dia penulis bermohon kepada Allah. Wa as'aluku hifdhan yaqini minal ghiyar. Dan saya meminta kepadanya hifdhan, penjagaan, yang menjaga saya dari ghiyar. Ghiyar sekarang tadi artinya apa? Taghayyur, itu perubahan. Li as'ada bil fawzil mubin musabiqan, supaya saya bisa meraih kebahagiaan dengan keberuntungan yang sangat jelas. Bersegera, perhatikan ya kalimatnya, bersegera. Ya. Jadi beliau isyaratkan siapa yang ingin bersegera kepada surga, dia harus menjaga ya, akidah tersebut. Dan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon supaya dijaga, diberikan istiqamah di atas akidah. Ya. Dan siapa yang istiqamah di atas akidah yang benar, mereka inilah yang bisa bersegera menuju kepada Jannatil Firdaus, menuju kepada surga Firdaus, fi salihid zumar. Ya, pada az-zumar, kelompok yang paling salih. Ya, maksudnya kelompok yang salih ada kelompok yang dimasukkan ke dalam surga. Sebab manusia dimasukkan ke dalam surga zumaron, yaitu berkelompok-kelompok. Sebagaimana penduduk neraka dimasukkan juga zumaron, berkelompok-kelompok. Nah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannamah zumara. Ya, dan digiringlah orang-orang kafir ke neraka jahanam dalam keadaan zumara, berkelompok-kelompok. Demikian pula orang yang beriman, orang yang bertakwa, keadaannya juga seperti itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dikirimlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya kepada surga dalam keadaan zumaron. Maka penulis memohon supaya dengan taufik, pengampunan dari Allah dan dijaga ini, dia bisa beruntung, ya, bisa bahagia dengan meraih keberuntungan yang sangat jelas, berlomba menuju kepada surga Firdaus. Pada zumar yang paling salih, kelompok yang paling salih. Nah, ini akhir dari abiyat Manzumah Ar-Ra'iyah yang disebut oleh Imam Abul Qasim Sa'ad ibn Ali Az-Zanjani rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.